Di titik-titik terdalam dalam diri manusia, sering tersembunyi luka-luka lama yang tak lagi kita sadari keberadaannya. Namun luka-luka itu, entah karena ditinggalkan, dikhianati, atau dipermalukan, perlahan berubah menjadi fondasi dari siapa kita pikir kita ini. Tanpa sadar, kita mulai mengaitkan diri dengan rasa sakit itu, seolah berkata, inilah aku, seseorang yang disakiti. Dan dari sana, identitas terbentuk bukan dari kebijaksanaan atau cinta, melainkan dari penderitaan. Salah satu bentuk identitas paling halus namun menghancurkan adalah rasa bersalah yang mengakar. Saat kita menyalahkan diri sendiri atas kegagalan, atas luka yang menimpa kita, entah sebagai anak, pasangan, atau teman, kita menanam benih keyakinan bahwa kita tidak cukup baik. Ini bukan sekadar rasa sesal. Ini adalah pengadilan batin yang terus berlangsung, di mana kita menjadi terdakwa sekaligus hakim yang kejam. Dari sini, rasa bersalah tidak lagi menjadi perasaan yang lewat, melainkan aku adalah orang yang bersalah. Kita tidak sekadar merasa bersalah, kita adalah rasa bersalah itu. Di sisi lain, ketika luka datang dari orang lain, dari pengkhianatan atau pengabaian, seringkali ia berubah menjadi kemarahan. Jika tidak dihadapi, kemarahan itu membusuk menjadi kebencian, dan kebencian menjadi identitas baru. Aku adalah korban. Identitas sebagai korban ini, meskipun tampak pasif, memiliki daya tarik tersendiri. Ia menawarkan rasa kejelasan, kita tahu siapa yang salah dan kita tahu siapa yang benar. Namun yang tak kita sadari adalah bahwa kita terperangkap, karena ketika kita melekat pada peran korban, kita menyerahkan kekuatan kita dan membiarkan luka mengatur arah hidup kita. Luka yang tidak disembuhkan akan terus memanggil untuk diakui, meski dengan cara yang menyakitkan. Dan ketika identifikasi terhadap luka makin kuat, ego masuk mengambil alih. Ia membungkus rasa sakit itu dengan cerita-cerita tentang bagaimana dunia tak adil, tentang bagaimana kita selalu diperlakukan buruk, tentang bagaimana tak ada yang mengerti. Ego tidak peduli apakah cerita itu membawa kedamaian. Yang penting adalah bahwa cerita itu memberi kejelasan akan identitas, dan dalam kejelasan itu, penderitaan menemukan rumahnya. Namun ada ironi besar di balik semua ini. Semakin kita menyatu dengan luka, semakin jauh kita dari diri kita yang sejati. Karena diri sejati kita bukanlah rasa sakit, bukanlah cerita masa lalu, dan bukanlah bayangan-bayangan dari pengalaman pahit. Tapi bagaimana bisa kita mengenal siapa diri kita sebenarnya, jika yang kita lihat setiap kali bercermin adalah bayang-bayang luka? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan keberanian. Keberanian untuk melihat ke dalam tanpa menghakimi, untuk menatap luka bukan sebagai identitas, tapi sebagai undangan untuk sembuh. Ketika kita berhenti mengatakan, aku adalah luka ini, dan mulai mengatakan, ini adalah pengalaman yang pernah kulalui, maka perlahan, kabut mulai menghilang. Kita mulai melihat cahaya yang selama ini tersembunyi di balik dinding luka. Dan dari sanalah perjalanan sejati dimulai. Pengampunan, dalam bentuk paling murninya, adalah kelegaan batin yang membebaskan. Tapi dalam praktiknya, kata maaf sering kehilangan maknanya. Ia menjadi formalitas. Sebuah senyum yang dipaksakan. Sebuah ucapan ringan yang menutupi luka yang masih menganga. Dan yang lebih mengejutkan, pengampunan bisa menjadi topeng yang dikenakan oleh ego untuk mempertahankan citranya. Banyak dari kita diajarkan bahwa memaafkan adalah kebajikan tertinggi. Tapi ketika dorongan untuk memaafkan datang bukan dari kedalaman hati, melainkan dari tekanan moral atau keinginan untuk terlihat baik, maka pengampunan menjadi ilusi. Ia tidak menyembuhkan, ia hanya menekan. Kita berkata, aku sudah memaafkan, padahal di dalam hati masih menyimpan marah, getir, atau bahkan dendam yang samar. Dalam kebudayaan spiritual modern, ada kecenderungan untuk membungkam emosi negatif demi tampak tercerahkan. Kita menolak untuk marah karena ingin terlihat dewasa secara spiritual. Kita mengubur luka karena tidak ingin dianggap belum selesai. Tapi penyangkalan bukanlah penyembuhan, ia hanyalah pengalihan.
Dan seperti air yang ditekan terlalu lama, emosi yang ditekan akan mencari jalan keluar, entah dalam bentuk ledakan emosional, tubuh yang sakit, atau relasi yang perlahan-lahan membusuk. Yang menyedihkan adalah, seringkali kita tak sadar bahwa kita menggunakan pengampunan sebagai alat untuk melindungi ego kita. Kita memaafkan bukan karena hati yang lapang, tapi karena kita ingin merasa superior. Aku lebih baik darimu karena aku sudah memaafkanmu. Di sini, maaf tidak lagi tulus. Ia berubah menjadi senjata halus yang mempertahankan identitas rohani kita. Ego sangat lihai menyamar. Ia bisa membenarkan kekerasan atas nama cinta. Seorang orang tua bisa berkata, "Aku memukulmu demi kebaikanmu." Seorang guru bisa merendahkan muridnya dan berkata, "Ini untuk membentuk karaktermu." Kekerasan yang dibungkus dengan niat baik tetaplah kekerasan. Dan pengampunan yang didasari kebohongan batin tetaplah penyangkalan. Pengampunan sejati tidak lahir dari keinginan untuk terlihat baik, tapi dari kejujuran yang dalam. Dari keberanian untuk berkata, "Ya, aku masih sakit, tapi aku ingin sembuh." Ia bukan pengabaian terhadap luka, tapi pelukan yang lembut terhadapnya. Ia bukan pengingkaran terhadap marah, tapi pemahaman bahwa marah pun bisa menjadi pintu menuju pengertian. Memaafkan bukan tentang melupakan, bukan tentang membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah tentang membebaskan diri dari ikatan terhadap masa lalu, tanpa harus menyangkal bahwa luka itu pernah ada. Dan terkadang, pengampunan paling tulus bukan ditujukan kepada orang lain, melainkan kepada diri sendiri, yang pernah bodoh, yang pernah percaya, yang pernah bertahan terlalu lama. Pengampunan seperti itu tidak butuh tepuk tangan. Ia sunyi, tapi membebaskan. Ia tidak menunjuk keluar, tapi membawa kita kembali pulang, ke dalam hati yang mulai pulih. Bayangkan manusia berjalan dalam tidur, mata terbuka, tubuh bergerak, kata-kata terucap, tetapi kesadarannya tak hadir. Hidup dijalani bukan dengan kehadiran, melainkan dengan kebiasaan. Dan inilah keadaan banyak dari kita, terjaga secara fisik, namun tertidur secara batin. Dunia kita menjadi cerminan dari kesadaran yang tertidur ini, penuh konflik, kegelisahan, dan kejaran tanpa arah. Saat kesadaran tertidur, ego mengambil alih sebagai pengemudi. Ia membentuk aku dari potongan-potongan masa lalu, luka yang belum sembuh, kemenangan yang dulu diraih, rasa gagal yang tak kunjung hilang. Semua itu dikumpulkan, diberi nama, dan disebut sebagai identitas. Aku adalah orang yang ditinggalkan. Aku adalah orang yang berhasil. Aku adalah seseorang yang tak layak dicintai. Dan meskipun bentuknya berbeda, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka adalah cerita lama yang terus diputar, seolah-olah itu adalah kenyataan sekarang. Namun kenyataan sejati tidak pernah berada di masa lalu. Ia hanya ada di momen ini, dan untuk melihatnya, kita perlu keluar dari kabut pikiran yang dipenuhi konsep dan kenangan. Tetapi ego tidak suka kehilangan kendali. Ia akan berbisik bahwa jika kita tidak memegang erat cerita kita, maka kita akan kehilangan diri kita. Padahal justru dalam melepaskan cerita itulah, kita mulai menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dalam dunia yang dikendalikan ego, kita hidup dalam ilusi. Kita percaya bahwa memiliki lebih akan membuat kita bahagia, bahwa dipuji berarti kita berharga, bahwa dikritik berarti kita gagal. Pola pikir ini menciptakan sebuah matriks mental, sebuah realitas palsu yang tampak nyata, tapi sejatinya hanya proyeksi dari ketakutan dan keinginan yang tak terpenuhi. Di dalam matriks ini, kita tidak benar-benar hidup. Kita hanya bereaksi. Ketidaksadaran inilah yang membuat manusia mampu melakukan kekejaman tanpa merasa bersalah. Ia bisa menyakiti orang yang dicintainya, merusak bumi yang memberinya kehidupan, atau menindas sesamanya atas nama ideologi. Semua karena ia tidak hadir, ia tidak benar-benar melihat. Tapi di balik kabut itu, ada potensi kebangkitan, ada momen-momen kecil, seperti ketika kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa kita sedang marah, bukan menjadi kemarahan itu. Atau saat kita duduk diam dan mendengarkan detak jantung, menyadari bahwa kehidupan masih terus mengalir. Di titik-titik inilah kesadaran mulai terjaga.
Kebangkitan tidak selalu dramatis. Ia bisa datang dalam keheningan, dalam perasaan asing bahwa mungkin aku bukan semua pikiran ini. Dalam dorongan lembut untuk berhenti dan melihat langit, untuk memeluk seseorang tanpa alasan, untuk berkata jujur walau takut, disitulah ego mulai melemah. Dan kesadaran yang selama ini tertidur mulai membuka matanya. Kesadaran sejati bukanlah sesuatu yang kita cari. Ia adalah sesuatu yang telah ada. Yang perlu kita lakukan hanyalah berhenti sejenak, menyibak kabut, dan hadir sepenuhnya. Di sanalah, untuk pertama kalinya, kita benar-benar hidup. Di balik segala kegaduhan pikiran, derasnya emosi, dan luka-luka yang pernah kita bawa, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia tidak berteriak, ia tidak meminta pengakuan, ia hanya hadir, diam, tapi tak tergoyahkan. Di titik terdalam keberadaan kita, ada sesuatu yang tidak pernah disentuh oleh luka dunia, kesadaran murni. Kesadaran ini bukan identitas. Ia bukan peran yang kita mainkan, bukan cerita yang kita ceritakan, dan bukan nama yang kita pakai. Ia tidak bertambah ketika kita dipuji, dan tidak berkurang saat kita dihina. Ia adalah ruang di mana semua pengalaman muncul dan lenyap, seperti langit yang tetap tak berubah meski ribuan awan datang dan pergi. Kebanyakan dari kita hidup di permukaan. Kita menyamakan diri kita dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita capai atau gagal capai. Tapi seperti samudra yang luas, ada kedalaman dalam diri yang jauh lebih besar dari gelombang-gelombang di atas. Dan hanya ketika kita menyelam melewati riak-riak permukaan, melewati narasi ego, melewati luka lama, melewati dorongan untuk menjadi seseorang, kita mulai menyentuh dimensi ini. Dimensi ini telah diberi banyak nama. Sebagian menyebutnya Kristus dalam dirimu, yang lain menyebutnya Buddha Nature, atau kesadaran tak bersyarat. Tapi apapun namanya, hakikatnya satu. Ia adalah pusat yang tak terluka dalam diri, sumber yang tidak pernah kering, api yang tetap menyala bahkan dalam malam tergelap. Dan keindahannya adalah, kita tidak perlu menciptakan atau mencarinya, kita hanya perlu diam, menyadari bahwa di balik segala kegelisahan, ada ruang batin yang hening. Tempat di mana kita tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu, tidak dibatasi oleh rasa takut, tidak dikekang oleh identitas sosial. Tempat di mana kita bebas, bukan karena semua masalah lenyap, tapi karena kita tidak lagi diperbudak oleh mereka. Dari kedalaman ini muncul kekuatan sejati, bukan kekuatan untuk mengendalikan dunia, tapi kekuatan untuk tetap utuh di tengah kehancuran. Kekuatan untuk mengasihi meski pernah dilukai. Kekuatan untuk hadir tanpa perlu topeng. Disinilah kita menemukan keberanian yang bukan lahir dari ego, tapi dari cinta yang tidak bersyarat. Mengenali dimensi ini bukan berarti menyangkal penderitaan. Justru sebaliknya, kita menjadi mampu merangkulnya dengan lembut, karena kita tahu bahwa kita bukan penderitaan itu. Kita adalah ruang tempat penderitaan itu muncul, namun tidak pernah merusaknya. Dan saat kita mulai hidup dari kedalaman ini, dunia pun berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena cara kita melihatnya berubah. Kita tidak lagi berjalan sebagai korban dari waktu, tapi sebagai saksi yang penuh kasih dari kehidupan yang terus mengalir. Di kedalaman itulah kita menemukan rumah. Bukan tempat untuk melarikan diri, tapi tempat untuk benar-benar hadir. Di sanalah diri sejati menanti. Diam, tak terluka, dan tak pernah pergi. Jika kita cukup hening, cukup hadir, dan cukup rendah hati, maka alam akan mulai berbicara, tidak dengan kata-kata, tapi dengan kehadirannya, dengan cara pohon tetap berdiri setelah badai, dengan cara bunga mekar di tanah retak, dengan cara matahari tetap terbit meski malam penuh luka. Alam tidak hanya hidup, ia menjadi kehidupan itu sendiri. Dan dari keberadaannya, kita bisa belajar tentang sesuatu yang terlupakan, yaitu ketahanan yang tidak melawan dan kebangkitan yang tidak memaksa. Di setiap sudut alam, ada jejak dari tragedi dan penciptaan ulang. Hutan yang terbakar akan tumbuh kembali. Gunung yang meletus akan melahirkan tanah paling subur. Sungai yang banjir
akan membuka jalan baru. Alam tidak menyangkal kehancuran, tetapi ia juga tidak tinggal dalam keterpurukan. Ia menerima, mengalir, dan bertransformasi. Dari kekacauan, ia membentuk tatanan baru, yang bahkan lebih kaya, lebih kompleks, lebih indah. Dan kita, manusia, bukanlah pengamat dari luar. Kita bukan makhluk asing yang hanya lewat di dunia ini. Kita bagian dari alam. Tulang kita berasal dari tanah yang sama. Napas kita adalah napas yang pernah dihirup pepohonan. Air mata kita berasal dari air yang pernah mengalir di sungai purba. Jiwa kita pada dasarnya bukan terpisah dari bumi, ia beresonansi dengan jiwa dunia. Namun kita lupa, dalam upaya membangun peradaban, kita sering menganggap diri lebih tinggi dari alam, lebih pintar dari keheningan, lebih penting dari keseimbangan. Kita lupa bahwa alam bukanlah benda mati untuk dieksploitasi, melainkan makhluk hidup yang menyimpan kebijaksanaan purba, kebijaksanaan yang tidak tertulis tapi tertanam di setiap akar, di setiap desir angin. Ketika kita belajar mendengarkan alam, kita juga mulai mendengarkan kembali jiwa kita sendiri. Karena suara jiwa dunia adalah gema dari jiwa manusia yang paling dalam. Dan di dalam gema itu, kita diingatkan bahwa kebangkitan tidak selalu berarti kembali menjadi seperti dulu. Kadang kebangkitan berarti menjadi bentuk baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti hutan baru setelah kebakaran atau kehidupan baru setelah kehilangan. Alam mengajarkan kita bahwa luka bukan akhir, bahwa kehancuran bukan kutukan, bahwa dalam setiap keretakan ada kemungkinan baru. Jiwa dunia tidak menyerah. Ia terus bernyanyi dalam musim yang berubah, dalam dedaunan yang gugur, dalam cahaya matahari yang kembali menyentuh tanah. Dan jika kita cukup hadir, kita pun akan mulai ikut bernyanyi. Bukan karena segalanya telah pulih, tetapi karena kita mulai mengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita adalah bagian dari kesadaran yang lebih besar, dari kehidupan yang terus mengalir, menari, mencipta ulang dirinya dari puing-puing yang pernah kita anggap sebagai akhir. Di sanalah harapan sejati lahir, bukan dari kepastian, tapi dari keterhubungan. Dari pengakuan bahwa jiwa manusia adalah bagian dari jiwa dunia, tidak terpisah, tidak terputus. Alam telah membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari kehancuran. Dari kerak bumi yang bergeser, dari badai yang menghapus seluruh daratan, dari kepunahan yang menyapu spesies demi spesies, alam tetap menemukan cara untuk mencipta ulang kehidupan. Namun kali ini, tantangan yang dihadapi bumi tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Dari kesadaran manusia yang terluka, bingung, dan belum dewasa. Manusia bukan sekadar makhluk hidup di bumi. Kita adalah makhluk yang sadar bahwa kita sadar. Kemampuan ini, yang tampak sederhana, adalah anugerah yang luar biasa dan juga tanggung jawab yang mendalam. Karena dengan kesadaran itu, kita bisa mencipta atau menghancurkan. Kita bisa menyembuhkan atau melukai. Kita bisa menjadi saluran kasih semesta atau menjadi alat perusak paling canggih yang pernah dikenal kehidupan. Kita hidup di zaman di mana kemampuan manusia telah melampaui kebijaksanaan jiwanya. Kita bisa membelah atom, tapi tidak mampu membelah kesombongan. Kita bisa menciptakan jaringan komunikasi global, namun tetap merasa terasing satu sama lain. Ini bukan sekadar krisis ekologi, sosial, atau politik. Ini adalah krisis kesadaran. Dan justru karena itulah, tugas kita bukan sekadar bertahan hidup atau menyelamatkan planet ini secara fisik. Tugas kita adalah mengubah cara kita hadir di dunia. Menyadari bahwa setiap pikiran, kata, dan tindakan memiliki getaran. Bahwa pilihan-pilihan kecil sehari-hari, bagaimana kita berbicara, mendengarkan, mencintai, mengonsumsi, semuanya menyusun mosaik kesadaran kolektif kita. Kita tidak bisa lagi hidup dengan memisahkan spiritualitas dari kehidupan nyata. Menghargai kehidupan bukan hanya meditasi di pagi hari, tapi juga bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar, bagaimana kita memperlakukan alam, dan bahkan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Semua adalah suci, jika kita cukup sadar untuk melihatnya. Dalam setiap zaman kekacauan, selalu ada mereka yang terbangun lebih dulu. Mereka yang melihat lebih dalam,
mendengar lebih halus, dan merasa lebih peka. Barangkali, jika kamu membaca ini, kamu adalah bagian dari kelompok itu. Bukan karena kamu lebih istimewa, tapi karena jiwamu sudah lelah hidup dalam tidur panjang. Dan dunia sedang menunggu mereka yang terbangun untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang selama ini tertutup kabut. Kita tidak harus sempurna, kita hanya harus hadir, jujur, dan terbuka untuk belajar. Karena perubahan sejati tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk melihat kekacauan dengan mata hati yang terbuka. Inilah tugas kesadaran manusia, menjadi jembatan antara bumi dan langit, antara luka dan cinta, antara kekacauan dan kebangkitan. Menjadi saksi, sekaligus pelaku dari transformasi besar yang tidak hanya menyelamatkan dunia, tapi juga menghidupkan kembali jiwa kita yang paling dalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.